Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد إخوتي في الله. Baik hadirin jamaah Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung yang Allah muliakan, ataupun para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, pendengar radio RIS Kebumen, radio Satu Lombok, radio Suara Qalbu Jayapura, suara radio Amuba Pangkal Pinang dan Hidayah di Pekanbaru, serta radio lain yang juga ikut merilai siaran kita ini di mana saja Anda berada, dan para netizen melalui YouTube ataupun Facebook di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan tafsir Al-Fatihah. Sebenarnya kita sudah beres sampai waladhdallin. Tinggal tersisa satu pembahasan tentang Fatihah, yaitu apa? Amin. Ya. Disunnahkan seusai membaca Al-Fatihah untuk mengucapkan amin, sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yustahabbu liman yaqra'ul Fatihah ayyaqula ba'daha amin misla yasin. Disunnahkan bagi orang yang membaca Al-Fatihah untuk mengucapkan amin setelahnya seperti yasin. Makna amin adalah Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah, ya Allah penuhilah permintaan kami. Ini didasarkan kepada beberapa hadis. Pertama, hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi dari Wa'il bin Hujrin radhiyallahu an. Kata Wa'il, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qara'a ghairil maghdubi alaihim waladhdallin faqala amin madda biha sautahu. Kata Wa'il bin Hujrin, aku mendengar Nabi SAW membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, lalu beliau mengatakan amin dengan memanjangkan suaranya. Amin. Itu hadis pertama. Dalam hadis yang lain, riwayat Imam Abu Daud, dengan dikatakan rafa'a biha sautahu, beliau mengeraskan suara ketika mengatakan amin tersebut. Hadis lain dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala ghairil maghdubi alaihim waladhdallin qala amin hatta yasma may yalihi minas safil awal. Kata Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bila beliau membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, beliau mengatakan amin sampai terdengar oleh orang yang berada di shaf yang pertama. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan ada tambahan di belakangnya,
Fartajja bihal masjid, sampai masjid bergemuruh oleh suara amin. Berkata Imam Ad-Daruqutni, hadza isnadun hasan. Hadis ini sanadnya hasan. Inilah beberapa dalil yang menjelaskan disunnahkannya mengatakan amin seusai membaca Al-Fatihah. Adapun makna amin sudah dijelaskan tadi, artinya Allahumma stajib, ya Allah penuhi keinginan kami atau kabulkan doa kami. Kalau lafaz aminnya tersebut dengan dipanjangkan lafaz a 2 harokat dan min 5-6 harokat. A 2 harokat karena mad badal, min karena mad arid li sukun. Amin, dan itulah makna ya ucapan yang benar dengan makna Allahumma stajib. Adapun lafaz lain yang berbeda dari aspek madnya, ada 3 lafaz lain yang mirip tapi berbeda makna. Pertama, amin dengan dipanjangkannya a dan dipendekkannya min. Amin. Maknanya adalah berimanlah kamu atau berikan keamanan oleh kamu. Jamaknya aminu, seperti firman Allah, aminu billahi wa rasulihi, berimanlah kalian. Maka tidak boleh kita mengatakan amin seusai membaca Al-Fatihah dengan dipendekkannya min, karena maknanya beda. Ini yang pertama, amin itu salah, keliru. Itu maknanya adalah berimanlah kamu atau berikan keamanan oleh kamu. Lafaz yang kedua, dengan dipendekkan a, dipanjangkan min, amin. Lafaz itu ada, tapi maknanya berbeda. Amin artinya orang yang bisa dipercaya, orang yang amanah. Dan ini gelar bagi siapa? Bagi Nabi Muhammad SAW, beliau digelari Al-Amin, artinya orang yang terpercaya. Itu juga gelar bagi malaikat Jibril yang Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Nazala bihir ruhul amin. Al-Quran diturunkan oleh ar-ruhul amin, ruh yang terpercaya. Mananya siapa? Malaikat Jibril. Ya, muta'in thamma amin. Dalam surah apa itu? Surah At-Takwir. Ya. Dzi quwwatin inda dzil arsy makin, dzil arsy makin, muta'in thamma amin. Jibril itu muta', dia ditaati oleh malaikat yang lain, thamma amin, kemudian dia pun malaikat yang terpercaya. Itulah makna amin dengan a pendek dan min yang panjang. Maka tidak boleh kita mengatakan amin seusai Fatihah. Sebab maknanya adalah orang yang amanah, orang yang dipercaya. Ketiga, ada lagi yang hampir mirip, yaitu dipanjangkan a dengan panjang kira-kira 5 harokat dan disyiddahkannya min, huruf mim. Jadi mengatakan amin. Mimnya ditasydid. Lafaz itu ada, tetapi lafaz tersebut memiliki arti yang berbeda. Kalau mengatakan amin, maknanya orang yang menuju suatu tempat. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat yang kedua,
wala aminal baital haram. Jangan juga kamu ganggu orang yang amin al baitul haram, orang yang menuju ke Baitul Haram. Amin, a dengan panjang 5 harokat dengan huruf mim yang ditasydid. Amin itu maknanya orang yang menuju ke suatu tempat. Lafaz tersebut ada termasuk di dalam Al-Quran tapi berbeda makna, ya. Itu 3 lafaz amin dengan mad yang berbeda. 3-tiganya ada tapi maknanya berbeda. Ada lagi dengan amin dipendekkan semuanya, amin. Awal kata asal kata dari amina itu fi'il madhi yang berarti aman atau tentram. Maka perhatikan ketika mengatakan amin seusai membaca Al-Fatihah. Jangan amin, jangan amin, jangan amin, juga jangan amin. Mananya berbeda. Yang benar adalah amin dengan a 2 harokat, min mad arid li sukun, bisa 5 bisa 6 harokat. Maknanya adalah Allahumma stajib lana, ya Allah kabulkan untuk kami. Jadi ada 5 lafaz amin, 4 diantaranya keliru, salah 1 yang benar. 4 yang keliru amin, 2-duanya dipendekkan, kedua amin, ketiga amin, keempat amin. 4-empatnya keliru, salah. Lafaz keempat lafaz tadi ada tapi maknanya berbeda, ya. Yang benar a-nya 2 harokat, min-nya 5 sampai 6 harokat. Amin. Itu jangan salah, jangan keliru ketika mengatakan amin. Berkata Abu Nasr Al-Qushairi dari Hasan bahwa mereka itu mentasydidkan huruf amin seperti aminal baital haram, tetapi itu syadz. Syadz itu artinya aneh, nyeleneh karena maknanya berbeda. Sampai Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan itu adalah pendapat yang keliru yang memiliki makna yang berbeda, maka tidak boleh mengatakan amin. Apakah amin ini hanya dikatakan di dalam sholat saja? Bagaimana kalau orang membaca Al-Fatihah di luar sholat? Qala ashabuna, berkata Imam Ahmad, telah berkata para sahabat kami, wa ghairuhum dan yang lain-lainnya, wa yustahabu dzalika liman huwa kharijas shalah. Disunnahkan juga membaca amin ketika seseorang berada di luar sholat lalu membaca Al-Fatihah. Wa yata'akkadu fi haqqil musalli sawa'un kana munfaridan aw imaman aw ma'muman fi jamil ahwal. Dan lebih ditekankan lagi sunnahnya membaca amin bagi orang yang sholat, baik dia sholatnya sendirian atau sebagai imam atau sebagai makmum, baik laki ataupun perempuan. Semuanya mengatakan amin. Kalau kita sholat sendirian, sholat sunnah atau tahajud, seusai Fatihah baca amin. Baik kita munfarid ataupun sebagai imam ataupun sebagai makmum. Berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ammana al-imamu fa'aminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kata Abu Hurairah, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila imam mengucapkan amin, maka aminlah kamu.
ucapkan pula amin oleh kamu. Maka siapa orang yang ucapan aminnya bersamaan dengan ucapan amin para malaikat, akan diampuni semua dosanya yang telah lalu. Jadi ternyata para malaikat pun mengatakan amin ketika sholat. Ketika imam membaca Fatihah, malaikat mengatakan amin. Imam mengatakan amin, makmum juga mengatakan amin. Siapa orang yang aminnya bersamaan dengan aminnya para malaikat, orang itu akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, berkata Rasulullah SAW, "Idza qala ahadukum fis sholati amin, wal malaikatu fis sama amin, fawafaqat ihdahumal ukhra, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Kata Rasul SAW, bila salah seorang di antara kalian mengatakan amin di dalam sholatnya, seusai Fatihah, para malaikat pun di langit mengatakan amin. Lalu bersamaanlah amin kamu dengan amin para malaikat, akan diampuni semua dosanya yang telah lalu. Ini salah satu di antara keutamaan mengatakan amin, diampuni dosa, dengan syarat aminnya itu apa? Bersamaan dengan aminnya para malaikat. Timbul pertanyaan, bersamaan dalam hal apa? Apakah dalam hal waktu? Ataukah dalam hal niat, keikhlasan, kekhusyuan, atau apa? Berkata Imam Ibnu Katsir, qila bimakna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah fi zaman, wa qila fil ijabah, wa qila fi sifatil ikhlas. Menurut satu pendapat, makna hadis itu adalah orang yang aminnya bersamaan dengan amin malaikat dari segi waktu. Jadi waktu mengatakan amin dari awal sampai akhir sama dengan malaikat. Dan malaikat akan mengucapkan dengan ucapan sebaik-baik dan sefasih-fasih ucapan, sesuai dengan hukum tajwid yang berlaku. A-nya 2 harokat, min-nya 5 sampai 6 harokat. Tidak kepanjangan, tidak kependekan. Ya. Dan aminnya malaikat dimulai dari selesainya imam membaca waladdallin, lalu mengatakan amin. Dan di sini kita bisa menghitung agar waktu mengatakan amin kita bersamaan dengan para malaikat. Ini pendapat yang pertama. Kedua, dalam hal keikhlasannya. Apa yang benar di dalam Sahih Muslim dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu secara marfu, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala yakni al-imam waladdallin faqulu amin yujibkumullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila imam berkata waladdallin, katakan olehmu amin, maka Allah akan mengabulkan isi doa kamu tersebut. Berdasarkan hal itulah, maka usahakan kita mengatakan amin dengan sama dengan para malaikat dari seluruh aspeknya. Aspek waktunya, tentu saja aspek kekhusyuan, aspek keikhlasan. Kekhusyuannya dalam arti adanya penghayatan. Bukan sekedar di mulut, tapi hati fikirannya ingat ke yang lain-lain. Malaikat pasti khusyuk. Ketika mengatakan amin, katakan juga amin dengan penghayatan. Dengan makna Allahumma stajib. Ya Allah, perkenankan atau kabulkan doa kami. Seorang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, "Ya Rasulullah, ma makna amin?" Wahai Rasulullah, apakah arti dari amin?
Maka beliau menjawab, makna amin adalah Rabbif'al. Ya Allah, lakukanlah. Artinya lakukanlah, artinya penuhi apa yang aku minta dalam doaku ini. Di dalam membaca surah Al-Fatihah kan kita berdoa. Berdoa agar diberi apa? Hidayah, bisa meniti siratal mustaqim ketika hidup di dunia. Ihdinas siratal mustaqim. Lalu dirinci siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, maknanya kabulkanlah, berilah kami hidayah untuk meniti siratal mustaqim. Itu makna amin, dan itu dikatakan oleh Nabi ketika menjawab perkataan atau pertanyaan Ibnu Abbas, Rabbif'al, ya Allah lakukanlah, maknanya ya Allah berikan hidayah kepadaku seperti yang aku minta. Berkata Imam At-Tirmidzi ketika menerangkan makna amin, kata beliau, maknahu la tukhib raja'ana, ya Allah jangan engkau sia-siakan harapan kami. Jangan sampai doa kami ini tidak engkau dengar, tidak engkau kabulkan. Itu semakna dengan tadi, kabulkanlah. Ya, berdasarkan hal itulah maka amin maknanya kabulkanlah, dan fungsinya amat sangat luar biasa agung. Salah satu fungsinya bila dikatakan dalam waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan penghayatan, mengakibatkan terhapusnya dosa-dosa kita di masa lalu. Sebab Nabi SAW menyatakan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Padahal mengatakan amin ini minimal dalam sehari semalam berapa kali? 17 kali. Karena 17 kali kita baca Fatihah. Masa nggak ada satupun yang nyangkut? Ya. Jadi perhatikan ikhwan, hayati makna amin. Kata kita, mulut kita mengatakan amin, hati pikiran kita menghayati isinya, ya Allah kabulkanlah permintaanku ini. Ada ulama yang menyatakan bahwa amin termasuk di antara salah satu nama di antara nama-nama Allah yang disebut dengan Al-Asma'ul Husna. Yang berpendapat seperti itu di antara Hilal bin Yasaf. Dia menyatakan, anna amin ismun min asma'illahi ta'ala. Bahwa amin termasuk salah satu nama di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada satu riwayat dari Ibnu Abbas yang marfu yang menyatakan amin ismun min asma'illahi ta'ala, tetapi sanad hadis ini tidak sahih. Tapi yang berpendapat seperti itu diantaranya adalah Al-Imam Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Maliki yang berpendapat demikian. Ya. Jadi dari sinilah kita mengetahui bahwa amin maknanya adalah istajib lana, penuhi atau kabulkan doa kami. Timbul pertanyaan, apakah imam mengatakan amin? Riwayat yang tadi menyatakan iya, walaupun terdapat ikhtilaf di kalangan para ulama. Adapun Imam Malik rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwa imam tidak mengatakan amin. Berkata Imam Ibnu Katsir, wa qala ashabu Malik la yu'amminul imam wa yu'amminul ma'mum. Imam tidak mengatakan amin, sedangkan makmum mengatakan amin. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imamu waladhdallin faqulu amin." Bila imam mengatakan waladhdallin, katakan oleh kamu amin. Dari sinilah sahabat-sahabat Imam Malik menyatakan kalau begitu si imam tidak mengatakan amin, karena yang diperintahkan mengatakan amin mah hanyalah
makmum. Karena Nabi menyatakan bila imam mengatakan waladhdallin katakan olehmu amin. Berarti si imam tidak. Tapi pendapat ini syadz. Kenapa syadz? Karena bertolak belakang. Baik dengan hadis yang dikhususkan untuk itu. Tadi dikatakan bila imam mengatakan amin, katakan amin olehmu. Dalam riwayat lain imam pun mengatakan amin, para malaikat pun mengatakan amin. Siapa yang bersesuaian aminnya dengan amin malaikat akan diampuni dosa yang telah lalu. Hadis tadi sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menunjukkan bahwa itu adalah imam mengatakan amin. Kedua, dari hadis yang umum, Nabi SAW menyatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan ketika membaca waladhdallin, Nabi SAW mengatakan amin. Dan itu menunjukkan imam mengatakan amin. Lalu kenapa Nabi SAW menyuruh bila imam mengatakan waladhdallin katakan olehmu amin? Karena amin Nabi SAW hanya terdengar oleh saf yang pertama. Kedua, ketiga, apalagi yang belakang tidak. Khawatir mereka tidak mendengar, maka oleh Nabi SAW diperintahkan bila imam mengatakan waladhdallin, kalian katakan amin. Imam sendiri otomatis mengatakan amin. Tapi aminnya Nabi SAW tidak terdengar oleh saf belakang, hanya oleh saf yang terdepan. Itu sesama kasusnya dengan perkataan Nabi SAW, "Idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamdu." Bila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, katakan olehmu rabbana walakal hamdu. Apakah makmum tidak mengatakan sami Allahu liman hamidah? Karena Nabi mengatakan bila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, katakan olehmu rabbana walakal hamdu. Banyak orang mengatakan langsung dia rabbana walakal hamdu, makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah. Ada yang begitu di sini? Ngaku. Ada. Cuma malu-malu, enggak akan disalahkan kok. Karena memang ada ulama berpendapat demikian seperti Syekh bin Baz dan Syekh Al-Utsaimin. Ulama-ulama Najd rata-rata berpendapat demikian. Makanya kalau kita sholat di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kan ada mubalighnya tuh ya. Mubaligh itu orang yang mengikuti perkataan atau takbirnya imam kan. Allahu Akbar yang keras ya. Pas imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, si mubaligh mengatakan Rabbana walakal hamdu. Dia tidak mengatakan sami Allahu liman hamidah. Karena memang fatwa dari para ulama Najd, Saudi dan sekitarnya, mengatakan bahwa makmum tidak mengatakan sami Allahu liman hamidah berdasarkan hadis tadi. Tapi pendapat lain menyatakan makmum pun mengatakan sami Allahu liman hamidah. Berdasarkan pertama keumuman hadis, Nabi menyatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ketika Nabi mengatakan sami Allahu liman hamidah, tanpa disuruh, makmum pasti mengatakan sami Allahu liman hamidah. Adapun rabbana walakal hamdu, Nabi tidak membaca secara keras sehingga tidak terdengar oleh makmum. Makmum nggak tahu apa yang dikatakan oleh Nabi seusai mengatakan sami Allahu liman hamidah. Jadi kalau sami Allahu liman hamidah tanpa disuruh pasti akan ngikut. Karena Nabi sudah mengatakan sami Allahu liman hamidah dan beliau menyatakan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Apa yang dilakukan dikatakan oleh Nabi pasti diikuti oleh para sahabat. Nabi mengatakan sami Allahu liman hamidah secara keras, ya pasti otomatis tanpa harus disuruh diikuti.
Lalu Rabbana walakal hamdunya karena Nabi membaca perlahan, makmum enggak tahu. Lalu beliau merintahkan bila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, katakan oleh kalian Rabbana walakal hamdu seusai kalian mengatakan sami Allahu liman hamidah. Ini pendapat yang kedua. Ikhtilaf para ulama. Saya cenderung kepada pendapat yang kedua ini. Saya mengatakan sami Allahu liman hamidah bila imam mengatakan sami Allahu liman hamidah pula ya. Walhasil dalam masalah amin, walaupun ada pendapat sahabat-sahabat Imam Malik menyatakan bahwa imam tidak mengatakan amin, tapi pendapat yang lebih rajih berdasarkan nas hadis baik yang khusus ataupun yang umum mengatakan bahwa imam pun mengatakan amin. Sama dengan makmum ya. Telah kita bahas hadis yang muttafaqun alaih, idza amana al-imam fa aminu, bila imam mengatakan amin, amin pulalah kalian. Ini hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya yang menjelaskan semuanya mengatakan amin. Imam mengatakan amin, amin, makmum mengatakan amin, orang yang sholatnya sendirian pun mengatakan amin, baik laki-laki ataupun wanita. Semuanya mengatakan amin, baik dalam sholat jahar atau sholat sir. Semua sholat ya. Jahar umpamanya subuh, maghrib, isya dan jumatan. Yang sir contohnya apa? Zuhur dan asar. Semuanya mengatakan amin. Jangan lupakan. Karena faidahnya yang luar biasa besarnya. Berkata Imam Ibnu Katsir, wa qad ikhtalafa ashabuna fil jahr bit ta'min lil ma'mun fil jahriyah. Wa hasilul khilaf anna al imam in nasyat ta'min jahara al ma'mum bihi qawlan wahidan. Wa in amana al imam jahran fal jadid annahu la yajharul ma'mum. Para sahabat kami di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah. Sebab Imam Ibnu Katsir dari aspek fiqih menganut mazhab Syafi'i, berbeda dengan gurunya. Siapa guru Imam Ibnu Katsir? Ada yang tahu siapa? Syekh Utsaimin. Syekh Utsaimin mah zaman ayeuna. Ibnu Taimiyah rahimahullah. Juga Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim muridnya Ibnu Taimiyah. Juga gurunya Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir berguru kepada Imam Ibnu Qayyim, juga berguru kepada Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah menganut mazhab Hambali, mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dalam aspek fiqih. Adapun Imam Ibnu Katsir menganut mazhab Syafi'i. Tapi kedua-duanya tidak berantem kalau bertemu. Guru dengan murid, ya, tidak masalah. Sehingga kalau Imam Ibnu Katsir menyatakan qad ikhtalafa ashabuna, telah berikhtilaf para sahabat kami, maknanya ulama-ulama Syafi'iyah. Ketika dalam sholat jahar, apakah harus dikeraskan suara makmum ketika mengatakan amin atau tidak? Sebagian menyatakan dalam sholat jahriyah tidak harus mengatakan amin secara keras, makmumnya. Imamnya iya. Sebagian lain menyatakan iya, keras. Dan kata Imam Ibnu Katsir, beliau menyatakan wa hasilul khilaf, kesimpulan akhir dari ikhtilaf tersebut menyatakan annal imam in nasyat ta'min jaharal ma'mum bihi qaulan wahida. Kalau si imam lupa mengatakan amin, maka si makmum mengatakan amin secara keras dengan satu suara. Tapi kalau imam mengatakan amin secara keras, maka makmum tidak harus membaca secara keras. Ini salah satu di antara pendapat dalam mazhab Syafi'i, ya. Wallahu a'lam bissawab. Faidah atau keutamaan lain dari mengatakan amin adalah
Amin ini adalah salah satu poin ajaran Islam yang membuat orang-orang Yahudi merasa hasad, merasa iri. Karena orang-orang Yahudi tidak mengenal kata-kata amin. Setidaknya ada 3 poin yang membuat orang Yahudi iri kepada umat Islam. Pertama, sholat Jumat. Yang kedua, mengatakan amin ini. Yang ketiganya, salam. Mereka iri karena efek atau dampak dari ketiga hal ini luar biasa. Syiarnya, dampak secara sosial itu luar biasa, ya. Termasuk di antara amin, Yahudi tidak mengenal. Adapun Nasrani ia mengenal amin dengan beda makna dan beda penerapan. Amin dalam bahasa Ibrani bukan bahasa Arab. Dalam kamus agama mereka, makna amin adalah sesuatu yang pasti atau sesuatu yang teguh, sesuatu yang sudah mantap. Sehingga di kalangan agama Nasrani mengatakan amin dengan lafaz amin itu tidak hanya dilakukan ketika di akhir doa, tapi di setiap mendengar ayat Injil dibacakan. Sebab itu bukti membenarkan ayat yang dibacakan tersebut. Mereka mengenal lafaz amin dengan lafaz yang berbeda, tapi berbeda maknanya dengan amin di kita. Mereka mengatakan itu di akhir doa, mengatakan itu juga di akhir setiap membaca ayat Injil. Nah, itu berasal dari bahasa Ibrani. Kalau di kita murni dari bahasa Arab. Maknanya adalah Allahumma stajib. Ini yang membuat orang-orang Yahudi itu iri kepada umat Islam. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu saat disebut-sebut orang-orang Yahudi di hadapan beliau. Yahudi itu hasad kepada umat Islam, iri, dan perkara pokok yang membuat orang Yahudi iri adalah Nabi terakhir ini yang mereka selama ini tunggu-tunggu kedatangannya, dan mereka yakini Nabi terakhir yang akan datang itu pasti bangsa Yahudi, bangsa Bani Israel. Turunan Nabi siapa Israel teh? Yakub alaihissalatu wassalam. Yakub itu putra dari Nabi Ishak. Nabi Ishak putra dari Ibrahim. Ibrahim, Ishak, Yakub, terus Yusuf, Ayub, Syuaib, Harun, Musa, masih turunan Bani Israel. Ilyasa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Itu semuanya Bani Israel. Turunan Nabi Ishak alaihissalatu wassalam. Makanya karena para nabi selama ini turun dari kalangan Bani Israel, ketika kitab mereka menyatakan nanti ada nabi akhir zaman, namanya Ahmad dan Muhammad, mereka yakin nabi ini pun lahir dari turunan mereka. Ternyata pas lahir dari bangsa Quraisy, bukan dari bangsa Bani Israel. Sementara sebelum lahirnya nabi akhir zaman ini, orang-orang Yahudi terlibat rivalitas yang kuat dengan orang-orang Quraisy. Bersaing, saling gontok-gontokan, saling panas-panasan gitu ya. Itu rival utamanya. Kalau orang-orang kafir Quraisy perang dengan bangsa lain, menang, mereka itu mengungkapkan euforia kemenangannya. Maka orang Yahudi berkata, tunggu sampai lahir Nabi akhir zaman, kami akan berperang dengan Nabi akhir zaman ini melawan kalian. Bayangkan pedenya gede. Ternyata Nabi akhir zaman lahir dari bangsa Quraisy. Dan setelah dirunut ke atas, ternyata Nabi SAW turunan Nabi siapa? Ismail. Satu-satunya turun Nabi Ismail adalah Nabi Muhammad SAW. Adapun Nabi yang lain turunan Nabi Ishak. Ishak dan Ismail menyatu dalam diri Nabi Ibrahim ayahnya. Jadi masih ada hubungan saudara seluruh Nabi juga ya. Nah makanya
orang-orang Yahudi nggak mau mengakui Nabi akhir zaman. Nabi Muhammad SAW, walaupun mereka meyakininya, tanda-tandanya persis ada. Secara geografis, lahirnya Nabi ini dari Mekah, nanti pindah ke Madinah, itu dikatakan dalam kitab mereka. Ciri-cirinya ini, semuanya ada. Dan mereka yakin ini Nabi yang mereka tunggu. Tapi mereka nggak mau mengakui karena bukan turunan mereka. Turunan rival mereka. Ya, turunan bangsa Quraisy. Makanya mereka hasad dan mereka tidak mau mengakuinya. Para Allah menyatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi mengenal Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi karena bukan bangsa mereka lalu ditolak, tidak diakui. Hasadlah mereka. Itu hasad yang mendasar yang menyebabkan mereka lebih memilih kekafiran daripada keselamatan. Hal lain yang membuat orang-orang Yahudi hasad adalah amin ini. Berkata Nabi SAW, innahum la yahsuduna ala syai'in kama yahsuduna ala al-jum'ati allati hadana Allahu laha wa dhallu anha wa ala qaulina khalfal imam amin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya orang Yahudi tidak merasa hasad kepada kita tentang sesuatu seperti hasadnya mereka tentang sholat Jumat. Allah menunjuki hidayah kepada kita untuk sholat Jumat, sedangkan orang-orang Yahudi tidak, dan mereka pun hasad karena ucapan kaum muslimin di belakang imam ketika menyatakan amin. Hasadlah mereka. Amin itu luar biasa syiarnya loh. Sampai-sampai orang-orang kafir, tidak hanya orang muslim, orang Nasrani juga, semua agama kalau sudah berdoa pasti mengatakan amin. Hatta agama lain, hatta umpamanya Hindu ataupun Buddha, semuanya menyatakan amin. Itu menjadi syiar di kalangan sama manusia yang berasal dari ajaran Islam. Itu hadis yang pertama. Ya. Hadis kedua diterima dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma hasadatkumul yahudu ala syai'in ma hasadatkum ala salam wa ta'min. Tidak pernah orang-orang Yahudi hasad kepada kalian tentang sesuatu seperti hasad mereka kepada kalian tentang salam dan amin. Salam yang dilakukan oleh kaum muslimin luar biasa dampaknya. Secara sosial, dalam kehidupan bermasyarakat, luar biasa. Sampai orang kafir juga ngikut ya, mengatakan salam. Ya. Nah, itu yang membuat orang-orang Yahudi iri kepada kaum muslimin. Dalam riwayat lain berkata Nabi SAW, ma hasadatkumul yahudu ala syai'in ma hasadatkum ala qawli amin fakthiru min qawli amin. Tidak pernah orang-orang Yahudi hasad kepada kalian tentang sesuatu seperti hasadnya mereka kepada kalian tentang ucapan amin, maka perbanyak oleh kalian perkataan amin. Dari Anas radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, u'titu amin fis shalah wa 'inda du'a lam yu'ta ahadun qabli illa ayyakuna Musa. Aku diberikan keutamaan membaca amin di dalam sholat dan ketika berdoa yang tidak pernah keutamaan ini diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Jadi perkataan amin ini tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi SAW kecuali Musa. Wa kana Musa yad'u wa Harun yu'amminu fahtamu du'a bi amin fa innallaha yastajibuhu lakum. Kecuali Musa berdoa diaminkan oleh Harun dan amin itu menjadi penutup doa Nabi Musa. Apa akibatnya? Akibatnya Allah Azza wa Jalla kemudian mengabulkan perkataan atau doa Nabi Musa ini.
Dan doa Nabi Musa yang kemudian diaminkan oleh Harun ini oleh Allah diabadikan dalam Al-Quran. Dalam surah Yunus ayat yang ke-88 dan 89. Allah berfirman, wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'aun wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudhillu an sabilik rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Kata Allah Azza wa Jalla, berkatalah Musa, ya Allah, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan bala tentaranya kesenangan atau perhiasan dan harta yang melimpah dalam kehidupan di dunia untuk menyesatkan manusia dari jalanmu. Jadi harta yang dimiliki oleh orang-orang kafir itu digunakan untuk membendung dakwah, agar orang-orang tidak terpengaruh oleh dakwah para nabi. Dan itu terjadi di setiap zaman para nabi tersebut dan berlanjut di zaman-zaman terkemudian sampai di zaman kita sampai hari kiamat. Banyak orang yang tidak suka kepada dakwah, dia memiliki kekayaan yang melimpah, lalu kekayaannya dipakai untuk memprovokasi dakwah, menghambat, menghalangi orang dari jalan Allah Azza wa Jalla yang didakwahkan oleh para duat. Termasuk kata Nabiullah Musa, ya Allah, Engkau telah berikan kepada Fir'aun dan bala tentaranya perhiasan dan harta yang melimpah dalam kehidupan dunia untuk menghalangi manusia dari jalanmu. Ya Allah, itmis amwalahum, hancurkan harta mereka. Washdud ala qulubihim, tutup kunci mati hati-hati mereka, karena mereka tidak akan beriman sampai mereka melihat azab. Ini doa Nabi Musa. Doa Nabi Musa ini diaminkan oleh saudaranya yaitu Harun. Lalu apa yang terjadi? Allah berfirman, qal qad ujibat da'watukuma, maka doa kalian berdua sudah diijabah. Dihancurkanlah harta Fir'aun. Hati mereka pun diperkeras, ya. Kemudian perintah Allah setelah doa Nabi Musa dan Harun dikabulkan, fastaqima wa la tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun, istiqamahlah kalian dan janganlah kalian berdua mengikuti jalan hidup orang-orang bodoh yang tidak berilmu. Jangan ikuti orang-orang yang tidak mengetahui, ikutilah jalan orang yang berilmu dan mengaplikasikan ilmunya, ya. Nah, ketika menjelaskan ayat ini berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, fadzakara du'aan Musa wahdahu wa min siyaqil kalam ma yadullu ala anna Harun amana fanazala nazlatan man da'a liqaulihi qad ujibat da'watukuma fadalla dzalika ala anna man amana ala du'a faka'annama qala. Allah di dalam ayat ini menyebut doanya hanya dari Nabi Musa seorang. Karena yang berdoa di sini Nabi Musa, ya. Harun disebut tapi tidak disebut berdoa. Tapi kemudian oleh Allah disebutkan, aku telah kabulkan doa kalian berdua. Padahal yang berdoanya siapa? Nabi Musa. Harun mah tidak ikut berdoa tapi dia mengaminkan. Maka dari sini bisa diketahui orang yang mengaminkan suatu doa sama dengan orang yang mengatakan kalimat-kalimat doa tersebut. Kalau umpamanya ada orang yang berdoa, kita hanya dengar terus mengaminkan, itu sama dengan kita berdoa dengan doa isi doa yang sama. Kita mengaminkan.
maka cukup mengaminkan tanpa harus mengikuti ucapan orang yang berdoa tersebut. Dan ini dikatakan faka'annama qala, seolah-olah orang yang mengaminkan itu juga sama mengatakan kata-kata doa tersebut. Berdasarkan hal itulah maka siapa orang yang di kalangan makmum yang tidak membaca Al-Fatihah, tapi dia mengaminkan bacaan Fatihah imam, sama dengan dia membaca surah Al-Fatihah tersebut. Berkata Imam Ibnu Katsir, innal ma'mum la yaqra'u li'anna ta'minahu ala qiraatil Fatihah bimanzilati qiraatiha. Makmum tidak membaca Al-Fatihah. Kenapa? Karena aminnya makmum terhadap bacaan Fatihah imam itu sama dengan membaca Fatihah seperti yang dibaca oleh imam. Makanya disebutkan di dalam hadis, man kana lahu imam fa qiraatul imam lahu qiraah. Siapa orang yang sholat dengan memiliki imam, yaitu berjamaah, maka bacaan imam sudah mencakup bacaan makmum. Berdasarkan hal itulah, maka kita tidak diperlukan membaca surah Al-Fatihah ketika imam membaca Al-Fatihah dalam sholat yang jahar. Cukup mendengarkan lalu amin dengan mengatakan amin sama dengan membaca surah Al-Fatihah seperti yang dilakukan oleh imam tadi, ya. Inilah penjelasan amin seusai membaca Al-Fatihah.